with massive development in Cikarang, where nobody else saw the hidden potential. Welcome to Jababeka Industrial Estate, years, the biggest modern industrial estate in Southeast Asia. Industrial development solution for any type of enterprise. Estate has been trusted by more than 2,000 enormous multinational and national companies from 30 countries. Jababeka Industrial Estate is the most complete industrial zone with various world-class facilities to gather all essential needs of modern industrial businesses. Moreover, it also supported by modern and mature infrastructures such as 4 exit tolls, access, and transit-oriented development. It designed a smart, eco-friendly industrial estate and ready to embrace the IoT and Industry 4.0 era. With all the supporting aspects for business and individual development, such like the presence of President University and ICT, which reliable to provide qualified human resources. Jababeka Industrial Estate provides an ideal atmosphere and working environment for a modern industrial community that now consists of commercial and retail centers, healthcare facilities, 24-hour security, and fire station support. The entire essential and solution for business could be accommodated in Jababeka Industrial Estate, the biggest smart industrial estate in Southeast Asia. This next award is for Best Industrial Estate Development. And the winner is Jababeka Industrial Estate by PT Jababeka Tbk. Jababeka Industrial Estate by PT Jababeka is the biggest of its kind in Southeast Asia, imagining an incredible smart manufacturing hub for tomorrow's industry in Bekasi, with education, lifestyle, and healthcare facilities that give value. Next, we will name the Best Industrial Developer. And the winner is PT Jababeka Tbk. PT Jababeka, based in Bekasi, gives industrial action a home, creating new cities with tremendous industry-based townships, being the first Indonesian developer of its kind to be publicly listed, adding weight to its heavy-duty reputation. Dari tanah yang kosong sekarang ini menjelma menjadi satu kawasan industri internasional yang sudah dihuni hampir 2.000 pabrik dari 30 negara dan ada populasi sekitar 1,2 juta penduduk yang bekerja tinggal di kawasan industri Jababeka. PT Jababeka mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan oleh Properti Guru. Penghargaan ini sangat bermanfaat bagi kami, juga sangat membanggakan.
Selamat datang di acara yang sekian kali mengenai webinar series Building the Industry 4.0. Jadi di episode kedua ini kita mengambil tema mengenai Industry 4.0. Industry 4.0, Technology Enabler is already around you. Bersama saya Rudi Subrata, General Manager of JBK Industrial Estate Sales and Marketing. Dan juga saat ini telah bergabung dengan saya, Pak Cahyadi Raharja, Director of PT JBK & Co, juga Direktur Utama PT JBK Infrastruktur. Selamat pagi Pak Cahyadi. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai Industry 4.0, Technology Enabler is already around you. Pada episode pertama, kita membahas mengenai Making Indonesia 4.0 masih visible. Ternyata mendapat respon yang luar biasa ya, Bapak-Bapak semua, baik dari institusi pendidikan, pelaku industri, maupun pengembang, baik kami juga pengembang kawasan industri yang bekerjasama pasti dengan pemerintah. Di minggu lalu, beberapa waktu lalu kita mulai webinar yang pertama, itu mendapat support yang luar biasa dari Kemenperin, Bapak. Nah, pada episode yang kedua ini, topiknya sangat menarik sekali ya. Saya pikir ini lebih mulai menuju ke tujuan yang dari cita-citanya FabLab ini. Jadi nanti kita akan dapat sharing dari pembicara kita bagaimana membedah ya atau mengasih saran atau sharing untuk realisasinya FabLab ini di kawasan JBK. Selamat pagi Lisa dengan Pak Cahyadi Raharja. Yang kedua, selamat pagi Pak Iwan Sudrajat, Direktur Pusat Teknologi Kawasan Spesifik dan Sistem Inovasi BPPT. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Rudi. Salam sehat selalu Pak. Baik. Yang kedua, Pak Ono Purba, praktisi ICT. Selamat pagi Pak Ono. Pagi Pak Rudi, pagi Pak Cahyadi. Salam sehat juga Pak. Salam sehat. Yang ketiga, Mr. Wilson Deng, Founder and CEO Aston. Good morning, Pak Wilson. Hello, good morning everyone. Thank you so much for having me. Pleasure to be here today. Okay, good morning. So you are in Singapore or Malaysia? I am currently in Singapore. Okay, thank you. Okay, saat ini kita akan mulai webinar kita. Dan hari ini kita ada 4 episode. Tapi sebelum kita mulai, saya akan sharing sedikit apa sih sebenarnya namanya, apa sih dimaksud dengan FabLab ya. FabLab itu merupakan proyek kolaborasi antara PT JBK dan Presiden University. Itu juga sebagai pusat inovasi, pengembangan, kompetensi, dan purwarupa berbagai produk terkait implementasi Industri 4.0. Jadi diharapkan dengan adanya FabLab ini menjadi fasilitator bagi para pelaku industri, baik di kawasan industri JBK, sehingga dapat melaksanakan kegiatan R&D di FabLab. Jadi, di mana kegiatan R&D ini akan memberikan keuntungan bagi pelaku industri dengan adanya kebijakan Super Deduction Tax yang dibuat oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan. Tanpa berlama-lama, kita akan mulai webinar kita pada hari ini. Kami persilakan Pak Iwan Sudrajat selaku Direktur Pusat Teknologi Kawasan Spesifik dan Sistem Inovasi BPPT untuk memberikan gambaran bagaimana sih Pak sebenarnya atau sharing ya Pak ya, peran BPPT ini mengenai teknologi industri 4.0. Kami persilakan Pak Iwan untuk memulai sharingnya. Baik, terima kasih Pak Rudi, Pak Cahyadi, Pak Ono, and also Mr. Wilson, and Bapak Ibu sekalian peserta webinar. Terima kasih saya sudah diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam webinar ini. Kali ini saya akan mencoba menyampaikan tentang peranan BPT dalam pengkajian penerapan teknologi khususnya mendukung industri 4.0. Jadi saya mungkin nanti akan sedikit menjelaskan tentang BPT, mungkin bagi yang belum kenal dengan BPT. Pertama, saya akan menyampaikan bahwa Indonesia negara maju tahun 2045 ini dicanangkan oleh Pak Presiden, yang pada saat itu kondisinya diharapkan Indonesia masuk ke 5 besar ekonomi dunia dengan pendapatan per kapita 30 juta per tahun dan produk domestik sekitar 7 triliun US dollar. Dan dengan keadaan seperti itu kita diharapkan keluar dari jebakan kelas menengah.
Namun kalau kita lihat kondisi pada saat ini, ternyata tahun 2020 ini pendapatan kita masih sekitar 4.000 US dollar. Jadi masih jauh, sekitar 8.000 lagi yang harus kita raih untuk mencapai minimal Indonesia negara maju ya, yang harus kita capai dalam waktu 25 tahun. Memungkinkan kan tidak seperti ini. Kalau kita bandingkan negara-negara lain, misalnya dengan Korea Selatan dan Tiongkok ya, awalnya itu pada tahun 50-an 60-an memiliki GDP yang mirip dengan Indonesia. Tapi pada sekitar tahun 70-an, kemudian Korea Selatan menetapkan tentang kebijakan teknologi dan inovasi melesat lebih cepat daripada Indonesia dan Tiongkok. Sedangkan kalau kita lebih lihat lagi zoom antara Tiongkok dan Indonesia pada era 70-an 90-an, kita bisa melihat di sini ternyata Indonesia sedikit lebih unggul dibandingkan Tiongkok ya. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian ingat pada tahun 78 itu Pak Habibie pulang ke Indonesia dan mulai membangun industri menggunakan teknologi atau dikenal dengan transformasi industri. Kemudian pada tahun 98 juga kita ingat itulah masa-masa krisis ekonomi yang kemudian beberapa industri strategis dihentikan oleh IMF. Padahal pada saat itu juga di Tiongkok muncul seperti Alibaba dan sebagainya, dan mereka tetap melakukan inovasi dan sampai saat ini kita bisa melihat mereka sudah mencapai 8.000-an. Indonesia kita masih berstruggle di 4.000. Jadi sepertinya memang inovasi ini perlu kita lakukan di Indonesia ini. Nah untuk itulah sebenarnya cita-cita dari Pak Habibie ingin membangun Indonesia melalui transformasi industri. Jadi industri yang berbasiskan teknologi dan inovasi dengan menggunakan berawal dari akhir dan berakhir di awal. Ya. Strategi yang digunakan salah satunya adalah menggunakan reverse engineering. Jadi kita melakukan reverse engineering, produk yang sudah proven, yang pasti diserap oleh pasar, dengan tujuan kita mengejar ketertinggalan lebih cepat ya, melalui pilot project, industri dan kemudian di pasar. Itulah yang dimaksud dengan berawal dari akhir dan kemudian berakhir di awal. Ya. Nah inilah kemudian salah satu dari inti BPT dilahirkan. Nah, jadi BPT saat ini kantor pusatnya itu ada di Jalan Tamrin, ada 2 gedung. Gedung pertama itu yang di depan, yang didirikan tahun 78, dulu merupakan gedung dari Pertamina. Dan gedung yang di belakang adalah gedung yang baru, yang sekarang juga berbagi dengan Kementerian Ristek dan BRIN. Tapi selain itu BPT juga punya lab-lab di Puspitek, Tangerang Selatan, dan juga di beberapa daerah seperti di Lampung, di Surabaya, di Yogyakarta, dan ada juga di Bali. Nah itulah BPPT berperan dalam pemajuan teknologi di Indonesia, terutama membangun industri di Indonesia. Ada 10 bidang teknologi yang difokuskan oleh BPT. Jadi memang hampir seperti palu gada, tapi memang itulah yang memang diamanatkan pada BPT. Kita mulai dari membangun sistemnya gitu ya. Tadi termasuk kawasan dan sebagainya. Ada juga teknologi lingkungan, teknologi energi untuk listrikan, teknologi pertahanan keamanan, teknologi pangan, informasi komunikasi, ini yang akan terkait sekali dengan industri 4.0, termasuk teknologi manufaktur, sumber daya alam, maritim, energi bahan bakar dan sebagainya. Jadi ada 10 teknologi yang selama ini fokus dilakukan oleh BPPT. Nah, semua itu dibagi menjadi 5 kedeputian. Jadi yang pertama adalah pengkajian kebijakan teknologi tadi yang berfokus kepada sistem inovasi, termasuk tadi membangun kawasan dan sebagainya. Kemudian lain berdasarkan bidang-bidang teknologi seperti teknologi pengembangan sumber daya alam, di sini termasuk lingkungan, mineral, bahkan pengurangan reduksi bencana, dan teknologi agroindustri dan bioteknologi berkaitan dengan pangan, medika, bioindustri, farmasi dan sebagainya. Dan kemudian juga terkait teknologi informasi, energi dan material, inilah mungkin lebih banyak nanti industri 4.0 akan berperan di kedeputian ini. Dan juga deputi yang berkait dengan rancang bangunan rekayasa, di situ ada pertahanan keamanan, industri proses, transportasi, termasuk maritim. Nah, ada 20 pusat yang menghasilkan teknologi-teknologi dan inovasi dan juga didukung oleh 16 balai dan balai besar yang menghasilkan pengujian-pengujian yang bisa membantu industri. Nah, 7 peran BPPT seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Sisnas Iptek nomor 11 tahun 2019 yang baru saja disahkan tahun lalu, itu ada 7 peran sebagai lembaga pengkajian dan penerapan. Di tahap pengkajian, BPPT berperan untuk membantu perekayasaan, tadi membuat inovasi-inovasi, membantu juga melakukan clearing teknologi dari teknologi-teknologi yang masuk ke Indonesia, disesuaikan dengan keadaan Indonesia,
dan juga audit teknologi, terutama membantu industri-industri agar berdaya saing. Di sisi penerapan, BPT juga berperan untuk mengalihkan teknologi, apakah teknologi BPT kepada mitra-mitra industri maupun mungkin dari luar yang bisa kita adopsi, kemudian intermediasi teknologi, kemudian difusi ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk komersialisasi teknologi. Inilah 7 peran yang diamanatkan oleh Undang-Undang Sisnas Iptek yang dilakukan oleh BPPT. Jadi BPT tidak hanya saja bertanggung jawab menghasilkan, tapi juga mendorong keberhasilan penerapannya. Saat ini BPT ada sekitar 2.900-an orang, sekitar 300 orangnya S3 dan 800-an orangnya S2. Jadi cukup besar sekali, cukup kuat sekali SDM di BPPT ini. Kemudian secara fungsional memang paling banyak di Prekayasa. Nah, BPPT tidak bisa membangun tadi transformasi industri secara sendirian. Makanya kita mengembangkan semacam kolaborasi bersama, yaitu Pentahelix, di mana bekerja sama dengan pemerintah tentunya, ya, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah, perguruan tinggi, termasuk mungkin dengan Presiden University, dan yang paling penting adalah industri, karena ini harus diserap oleh industri, ya, yang meningkatkan daya saing. Dan termasuk juga komunitas dan media. Media juga merupakan hal yang penting untuk menyebarluaskan tentang keberhasilan inovasi kita. Inilah yang dilakukan BPPT dalam melakukan semua kegiatannya, melibatkan semua pihak agar terjadi kolaborasi yang optimal. Nah, khusus untuk tahun ini, BPPT diamanatkan untuk menjalankan flagship, yaitu terkait dengan Puna Mali. Puna Mali ini pesawat drone yang besar, elang hitam, yang banyak kegunaannya, ya. Kemudian juga ada pabrik garam terintegrasi yang selama ini kita banyak mengimpor masih garam, ya. Mudah-mudahan nanti bisa kita atasi dengan terowongan pabrik garam industri ini yang terintegrasi. Kemudian di perkeretaapian, di wahana angkut maritim, pembangkit listrik tenaga panas bumi, fast charging station ini untuk kendaraan bermotor berbasis listrik, dan bahan baku obat yang seperti kita alami pada masa pandemi kemarin, ternyata bahan baku obat sebagian besar masih impor. Nah, untuk menjalankan kerjasama BPT dengan industri, ada suatu wahana yang disebut Teknopark atau National Science Technopark BPT. Nah, disinilah BPPT sebagai hub untuk inovasi dan layanan BPPT yang intinya bagaimana mengembangkan sains dan teknologi maju, juga pusat pengembangan wirausaha, dan memberikan pelayanan-pelayanan kepada industri maupun masyarakat. Nah, tadi saya sampaikan ada 2 pusat teknologi sebagai sumber dari inovasi, kemudian ada 15 balai yang memberikan layanan teknologi baik pengujian dan lain sebagainya. Ada juga balai inkubator teknologi yang memberikan layanan inkubasi. Dan satu hal yang paling menarik BPT itu mempunyai pusat pelayanan teknologi yang berbasiskan badan layanan usaha. Jadi ini skema-skema transaksi untuk pemberian pelayanan dan sebagainya ini sangat fleksibel sekali. Ini adalah fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh National Science Technopark, sehingga terjadi kolaborasi baik dengan industri, pemerintah, dan sebagainya. Nah, jadi di NSTP ini kita mempunyai database kebutuhan-kebutuhan industri tadi untuk mendukung industri 4.0, apakah kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan, kemudian fasilitas lab yang memungkinkan untuk mendukung ini, termasuk produk dan layanan yang diperlukan. Nah, kemudian ini bisa kita sampaikan baik secara online maupun event-event yang bertemu secara langsung. Dan tadi juga disampaikan oleh Pak Rudi, kita bisa juga memfasilitasi super tech deduction. Tadi agar industri berperan lebih banyak terhadap R&D, itu yang merupakan ciri suatu negara maju. Nah, tadi yang saya sampaikan pusat pelayanan teknologi yang menggunakan skema BLU, ini memberikan juga pelayanan jasa tenaga ahli, prototype, dan pilot plan. Kemudian juga ada diklat-diklat, kajian-kajian teknologi, komersialisasi termasuk KSO dan lain sebagainya. Nah, inilah yang disiapkan oleh BPT dalam mendukung industri yang terkait, terutama juga bisa industri 4.0 ya. Nah, ini beberapa yang sudah berlangsung selama ini. Dari beberapa kekayaan intelektual yang dihasilkan, sudah ada mitra-mitra industri yang memanfaatkan sehingga meningkatkan daya saing mereka. Memang skema ini belum menggunakan tax deduction, tapi ke depan ini akan bisa dikembangkan dengan pemanfaatan tax deduction, sehingga industri sangat minimal sekali mengeluarkan biaya, tapi dapat manfaat yang luar biasa.
Nah, terkait dengan industri 4.0, BPPT bekerjasama dengan para mitranya itu menghasilkan suatu strategi nasional kecerdasan artifisial atau artificial intelligence. Ini sudah dihasilkan draft-draftnya. Diharapkan ini menjadi panduan bagi seluruh stakeholder termasuk industri dalam mengembangkan kecerdasan artifisial sebagai bagian dari industri 4.0. Nah, di sini juga diberikan panduan bagaimana etik dan kebijakan, bagaimana pengembangan talent sumber daya manusia yang terkait dengan artificial intelligence, termasuk infrastruktur dan data. Dan ada 5 yang menjadi topik atau fokus untuk AI ini tak menuju visi 2045, yaitu di bidang healthcare, bureaucratic reform, education and research, food security, mobility, and smart city. Nah, ini sudah dicantumkan dalam strategi nasional kecerdasan artifisial. Jadi salah satunya adalah membangun pusat kecerdasan artifisial di BPPT yang intinya bagaimana menyiapkan SDM, talenta di bidang kecerdasan artifisial, kemudian juga bagaimana menciptakan ekosistem dan infrastruktur dan lain sebagainya. Nah, ini bisa juga diakses di website yang sudah saya cantumkan di sana. Nah, intinya dari pusat unggulan ini akan memberikan solusi-solusi terhadap industri, bekerjasama dengan universitas menyiapkan platform, juga pemerintah yang memberikan solusi ya. Dan ini juga menyiapkan bagaimana sertifikasi para peneliti, sertifikasi talent SDM, dan platform-platform yang diperlukan. Itu ke depan akan dilakukan. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, panduan dari strategi nasional kecerdasan artifisial sudah bisa diakses oleh publik dan bisa melalui websitenya yaitu AI-innovation.id. Di sana ada berbagai perkembangan terkait dengan AI dalam mendukung industri 4.0. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Rudi, memang mungkin waktunya sangat singkat, tapi BPPT siap mendukung pelaksanaan industri 4.0 dan juga siap bekerjasama dengan JBPK untuk membantu FabLab dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Iwan. Memang ini sangat menarik sekali ya Pak Iwan ya. Kalau saya mohon maaf nih sedikit sharing Pak Iwan. Memang yang pertama saya note itu yang penting-penting adalah kolaborasi ABG itu plus community sebenarnya Pak Iwan. Akademisi, businessman sama government plus community. Nah, ini juga menarik Pak Iwan sama Bapak semua. Kenapa? Karena seperti kita beberapa kali juga diskusi sama beberapa Pak Kumber. Indonesia sebenarnya punya banyak, sudah punya Pak sarana seperti yang mungkin juga nggak punya sama negara lain. Kita punya pabrik kereta api, kita punya pabrik pesawat di antara Indonesia, kita punya pabrik kapal Pak, PT PAL, kita punya bahkan pabrik senjata Pak, PT Pindad. Jadi sebenarnya ini 4 ini sudah merupakan satu aset ya Pak Iwan ya, yang kita bisa buat apa ya, starting untuk naiknya yang kita punya bersama kita 2045 itu Pak Iwan kalau menurut saya. Betul. Ya Pak ya. Setuju saya. Nah dari beberapa sumber juga dari akademisi sama government itu sebenarnya perlu ini Pak, namanya playground. Nah playgroundnya itu ya di kita Pak, di JBK Industri sebenarnya. Karena kalau menurut saya itu dan beberapa teman-teman itu secara keseluruhan kawasan JBK itu yang paling siap untuk playgroundnya proyek seperti ini Pak. Karena kita kan seperti yang sudah beberapa kali kita sampaikan, kita punya jaringan fiber optik di kawasan kita punya sekarang Blackpot, kita punya akses tol segala macam, power plant dan juga yang lain-lain tuh Pak Iwan dan Bapak. Jadi secara fasilitas sebenarnya sudah mendukung. Begitu sih Pak Iwan, saya punya ini sedikit Pak, summary. Saya tambahkan sedikit Pak. Jadi buat kita di sini kalau kita kolaborasi, nanti kita bisa mendekatkan Pak jasa-jasa BPPT ini untuk yang komunitas kami, di mana industri-industri ini semua, mereka pasti perlu research Pak. Cuman mungkin sekarang BPPT mungkin lebih sedikit asing kan. Kalau kita nanti kita dekatkan, kita taruh di sini, mereka bisa datangkan mampir sebentar, tanya-tanya, solusinya nanti kita bisa sampaikan. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Ya, terima kasih. Ya. Saya siap mendukung untuk kerjasama dengan JBPK Pak. Terima kasih Pak. Oke, yang
Pembicara yang kedua, kami persilakan Mr. Wilson Deng, founder and CEO Axstone from Singapore, who will explain Axstone as a company who provides solution of implementation Industry 4.0 to industry. Start to your present, Mr. Wilson. Great, thank you so much. Thank you everyone for being here today as well. Let me go ahead and share my screen here and let me know if you're able to see this. And I have also gone ahead and turned on Microsoft's Indonesian subtitles as it's being translated in real time. So I do hope it's actually okay. May not be perfect. We'll do what we can. Thank you. Our background is already in yours. Our background is already. Fantastic. All right. So I think what we're going to start focusing on today essentially is to look into the use of tool sets to help digitalize the operations within Jababeka. And I think there is a big need not only to understand what it means for digital transformation and Industry 4.0, but also for people to be able to start using it without having to worry about cost, without having to worry about the concern of upkeep. So what I'm going to move into next is discuss a little bit about Industry 4.0 itself. So let me switch the slide here. Now, when we talk about Industry 4.0, one of the key things to understand is that there's two factors that we like to divide up. One is one of the key components of Industry 4.0 is real-time data. The importance of having live information coming from your processes and understanding what is happening on the production floor with your machines, with your people, with your materials that is being used. All that is real information that you need. Writing it down on a piece of paper is not helpful. Keying it into Excel is not helpful. You need a tool set that allows everyone to see at the same time. You need a tool set that allows everyone to edit at the same time. So everyone has the same amount of information so that they can make better decisions and better actions based on the live information coming to them. And the second portion also is looking into something called modularity. What we see a lot of in manufacturing now is industries moving into a concept of high mix, low volume, which means that you may still be producing a lot of material, but the mixtures, the different types of SKUs that you may be producing is very high. And this is because everyone wants something very different. Everyone wants something customized. The type of shoes that I want to wear may be different than you. The iPhone that I want to buy may be different from the Samsung Note that you want to buy. Everyone's slightly different, and you have new models coming up very often as well. So that means the supply chain needs to adapt. That means manufacturing needs to adapt. So having a modular component becomes very important. So the idea of modularity, I always like to kind of make an example of like a USB mouse. So right now, most likely all of us are working from home. So you're probably watching this on a computer or watching this on a laptop, and you may have a USB mouse that is plugged into your computer. Now, today, for some reason, if you don't like this mouse or if the mouse breaks, tomorrow you can go and buy another one online or go to a store and pick it up. And you just say that as long as it's USB compatible, when you come home, you plug in and it will work. The same concept is starting to move into the manufacturing side as well, where machines, software solutions, applications, tool sets are moving into this realm where today you may be producing one type of product with one set of machines. Tomorrow you will pull it out and plug in another one, and it should connect with the rest of the systems and operate with the rest of the system as well. So all these are part of the modularity requirements of being adaptable and being quick enough to respond to the requests from the manufacturing industry now. So these two items, I think, in order to start tackling them, we first start on the data aspect. Without data, none of these systems can connect. Everything that you may have will be on paper and pencil, and it cannot be integrated into a larger system. So in order for us to move into that realm, ArcStone is essentially working with Jababeka's industrial estate to provide a tool set for everyone to be able to use. Now, ArcLight is a tool set that I want to focus on, which is designed as a lightweight manufacturing execution system. It provides all the necessary tool sets to digitize your production process, to remove paperwork from the production floor, and at the same time, there is zero cost. There is no cost whatsoever. You do not need to worry. The intention is to try to elevate everyone to be on the same playing field, for everyone to have a data ecosystem to work with. So this tool set can be installed directly onto your servers in your own factory. They can be installed onto a cloud instance that you will own. All the data will be fully controlled by yourself. ArcStone nor does any other entity store any of your data, so you have full privacy of your information.
And it allows you to then start going into a process of digitalizing all of your production processes. So everything from your quality control checks, your workflows, your start and stop timing to be able to measure cycle time of processes, all of these would be available. And when you're ready to upgrade for additional components and you need more advanced features, then you can always come talk to ArcStone, but you don't have to. If you're ready to continue to use ArcLight, you can use that forever. It never expires. It is for unlimited number of users and unlimited number of workflows and processes. So I'll go into a little bit of detail about this. And these are the functionalities that you actually get directly from the ArcLight tool. Being able to have simple production scheduling go through, individual workstations for your people to use that can load up onto any browser. So as long as there is a computer or a tablet or an Android tablet or the mobile phone, all that could be used as data input fields for your workers and for your operators, for your engineers, and for your schedulers as well. All these tool sets would be then provided for you to be able to quickly move all of your paper-based operations into a digital one, so that no matter where you are in the facility, and even if for managers and supervisors that are working from home, you can see into the production operation in real time and be able to track the status of this through all the dashboards and immediately make decisions to inquire if there are issues or problems or delays, so that there is no longer any kind of excuse of not knowing what is going on, as now you have direct visibility into your facilities. And again, like I said, all of this is at no cost. What we want to be able to do is to bring everyone to the same level. Now, the tool sets that you're seeing here is a bit of a showcase here to let everyone know how simple and easy it is to use. And just to let everyone know as well, there are different languages that you can switch to, and Indonesian and Bahasa is available as well. So you'll be able to make sure that all of your team and all of your operators and workers can openly use this particular tool set. I just happen to have the English one on right now. So as you can see, the interface is designed to be very simple to operate. All the core functionalities are available for you to leverage. Building simple workflows, although it may look complicated, is literally drag and drop. I can design my workflow. It may go into station A, station B, station C. I can do things in parallel. Each of these stations, I can then key in certain conditions. So which personnel needs to work on them, how long it should take, what instructions should I give to this person to perform, and also create a checklist of all the requirements that they need to fill in so that I know what is happening on that step in real time. So when operators are on the ground and when they're using the tool, this is essentially what they will see. Clear instructions of what they are supposed to perform, clear start, stop, and pause steps for them to access, so that I, as a manager, no matter where I am around the world, I will know what is happening in production in real time. And the scheduling tools are a very powerful one as well, as now I can now align when things should run, what steps should be running at what time. And for your planning and engineering team, this is usually viewed on a big screen so that you know exactly what production should be happening today, how long it should take, when it should complete, and be able to track if it's on time or not on time as well. And the whole focus of this is to be able to get everyone on board as quickly as possible. The faster we digitalize, the more tools and the more optimization the whole of the Jababeka industrial estate can actually perform. So I would recommend definitely when the showrooms and the centers are being set up, come and visit and take a look at the tools. There is plenty of partners of ours in Indonesia that will be able to support. And again, for the tool set of ArcLight itself, it is completely free. Give ArcStone a contact. We can set everything up remotely, so there's no need for risk of having people come on site. And we'll give you all the training necessary remotely as well, so that people are able to start going through the entire digitalization process. Now, the important thing here of why I'm mentioning all this is that the bigger picture is to have an integrated ecosystem, as I've discussed before. As you know, in manufacturing, usually it's not about just one factory or one manufacturer that produces everything. There's a lot of different suppliers that are available there. And I think within Indonesia and within Southeast Asia, there's actually a very big push to understand that Southeast Asia is a large part of the manufacturing supply chain. So as you can see, in order to get one final product completed, you have many, many suppliers and sub-suppliers in that whole ecosystem that is going to play into producing that one final finished good. In order to connect all of these ecosystems together and to link all these suppliers together is ArcStone's toolset called ArcNet, which is designed as a digital thread to interconnect each of the suppliers. And the reason why this is so important is that it provides so much additional value for the large multinationals that are producing their finished goods, or for export purposes, in order to produce things that will be validated, that is
audited, that is securely digitally recorded to know how production has been done and justifies the quality as well. So the thing that we're looking here to do with the Jababeka Industrial Estate is to start growing this particular focus, having everyone be digitally ready. And when you choose to connect to this ArcNet system later on, it allows you to quickly integrate with the larger multinationals to enhance your current offerings as well, to be able to provide real-time information to your customers and your customers' customers as well, so that the information of how you are producing your products, the quality level and the reliability of the production process as well, is represented and showcased and shown to your customers so that they can better manage their production processes. But in order for this kind of ecosystem to be developed, you all have to be on the same page. And being on the same page means that everything is in a digital form. Hence, this is why ArcLight becomes such a powerful tool, not only to help your own operations to digitize and improve, but also now connects the whole ecosystem together once the ArcNet tool is running, and once that is something that a particular customer is keen on having, you have these tool sets available and ready to go. So thank you so much. That's kind of the presentation I have. I wanted to hopefully emphasize the importance of how even digitalization in the smallest of companies plays a big impact in the whole ecosystem, because it helps us connect and integrate from a digital layer to ensure that when you look at a manufacturing process, there's so many different players that need to be integrated. And I hope that we're able to work together from ArcSyn and from Jababeka in order to connect this, this digital thread and make sure that we can continue to drive it forward towards Industry 4.0. So thank you so much, everyone, for your time. Yeah. Thank you, Alison. This has become more interesting. Yeah. To go to Industry 4.0 is not easy. Must have good tools, good supporting, good consultant, good everything. Because Industry 4.0 is maybe, even in our industrial estate, not many companies already full implement of the Industry 4.0. We hope when this Fed Lab already one day, but I think already built then Next month. Yes. So the story is begin. Okay. Thank you. Step by step. It's always a phase by phase, and I think also for manufacturers themselves to not feel overwhelmed, because this is one of the things where it's about trialing and starting the journey. And the beauty of this is that there is no cost associated, but it's just about step-by-step procedures. Yeah. The cost is more efficient because of the Industry 4.0 and because of the digitalization. Like today, we are doing Zoom meeting. Oke, Pak Weswan, thank you very much. Nah, untuk lebih melengkapi webinar kita siang ini, ada Pak Ono W. Purbo sebagai praktisi ICT. Pak Ono akan menggambarkan bagaimana teknologi Industri 4.0 bukan hanya terjadi di lingkup industri, tapi juga di kehidupan sehari-hari, bahkan mungkin sudah kita implementasikan saat ini juga. Ya, ini kan kalau lihat profilnya Pak Ono sudah sangat siap nih dengan posisi apa. Silakan Pak Ono. Terima kasih Pak Rudi. Wah, serius banget jadinya saya ya. Terima kasih Pak Rudi. Tadi Pak Wilson keren banget, Pak Iwan juga keren. Saya akan langsung aja. Saya akan dari sisi ini ya. Dari sisi komunitas sama akademisi, saya lebih ke arah R&D sih sebenarnya, ke arah designing produk segala macam. Mudah-mudahan nanti bisa diintegrasikan pada manufacturer yang ada di Jababeka, teman-teman yang ada di R&D di Jababeka dan sebagainya. Jadi saya lebih ke arah sana, sama banyak ke arah pengalaman pribadi sih. Jujur, saya sering kali diundang sama kampus-kampus hari ini. Pertanyaannya, topik yang banyak diangkat adalah IoT dan AI, Artificial Intelligence. Dua makhluk itu sangat sering diangkat. Dan IoT dan AI dua-duanya ada di belakang Industri 4.0 banget sih sebenarnya. Tapi saya akan kasih lihat dulu logika berpikirnya dulu ya. Saya pakai Google nih, Innovation Cycle, kira-kira seperti ini sih yang kalau kita lihat. Keklik lagi salah. Maksud, oh ya udahlah, gambarnya lebih bagus, lebih gede.
Oke, kira-kira yang saya banyaknya ke arah UMKM sih, banyaknya UMKM, usaha kecil menengah, small medium enterprise. Kita fokusnya pada user, customer, partners karena mereka yang ya, sumber duitnya ada di situ. Jadi prosesnya desain, prototype, validate, kalau nggak valid redo, desain segala macam. Kalau selesai end, beres ya. Kira-kira prototype ini. Cuman nanti kita lihat toolnya nih sekarang pelan-pelan. Cuman saya banyaknya kayak elektronik sama software. Jadi bentuknya lebih ke arah DevOps. Jadi kalau di dunia-dunia software dan sebagainya kita banyaknya masuknya ke arah development operation. Jadi tadi kalau di pabrik lebih ke arah operationnya, cuman kalau desain segala macam lebih ke arah developmentnya gitu. Tapi ini kalau ini software banget nih ya. Nah saya pengen ngasih lihat sebetulnya softwarenya keren banget seperti Pak Wilson bilang itu free, asli banyak yang free loh ini. Ini contoh di sini ada, jadi prosesnya kira-kira gini. Kalau dari sisi software ya, kalau sisi software, tapi kita bisa mapping ke tempat-tempat lain. Jadi coding, build, test, release, deploy, create, monitor, planning lagi, code, build, test. Jadi kalau ada komplain segala macam, plan lagi. Code, build, test, release, deploy, create. Nah, sekarang software-software yang kita pakai buat itu semua, ini semuanya free. Gila ini sekarang semuanya free. Dan kita mainnya udah main cloud ini. Kalau pada saat deployment create ini kita pakai Kubernetes dari Google lepas free. Terus deploymentnya kita pakai Docker itu kayak mesin kecil-kecil yang bisa kita lepas juga free. Codingnya taruh di GitHub dan sebagainya. Jadi mainannya kayak gini, prosesnya, siklusnya kira-kira kayak gini. Dan ini yang mulai coba saya bilang ke teman-teman terutama yang ada di kampus-kampus yang melakukan riset dan sebagainya. Siklusnya tidak lagi dari hulu ke hilir selesai titik habis, enggak. Jadi siklusnya muter terus, hulu hilir balik lagi ke hulu, balik lagi ke hilir, balik lagi ke hulu, balik lagi ke hilir, makin lama makin bagus, makin lama makin bagus, makin lama makin bagus, dan prosesnya kira-kira kayak gini. Oke. Nah, di balik itu semua kalau kita lihat IoT, langsung saya contoh real aja yang di lapangan ya. Saya masuk ini yang teman-teman pada bikin nih, anak-anak orang gila di Indonesia lah pada bikin. Ini contohnya real operasional hari ini. Ini mah para hobiis semuanya. Contoh paling sederhana ini IoT, tapi kita pakai radio karena nggak punya duit pada pakai radio, gila. Ini sensornya sensor weather. Kita bisa lihat suhunya sekarang 33,9 derajat di Jakarta, humidity 63 derajat. Ini sekian milibar tadi yang Pak Wilson bilang kita data flow-nya harus kenceng. Ini teknologinya contoh realnya udah jalan, alatnya sangat gampang banget sih sebenarnya kita pakai radio nih. Barangnya kira-kira kayak gini bentuknya. Oke, image aja langsung. Barangnya cuma kayak gini doang sih. Jadi barangnya kita mulai bikin sendiri. Sorry ini barangnya kecil-kecil ya. Mungkin kalau dilihat di manufacturer kayaknya, la ilaha illallah ini barang 200.000 kok ono kasih lihat di layar ya. Ini harganya cuma 200.000. Ini modem harga 200.000. Kita bisa bikin sendiri, solder sendiri. Ini GPS-nya sekitar 125.000 ada di toko-toko online. Ini pakai walkie-talkie dan kita makainya alat-alat seperti ini buat melakukan ini semua tadi. Oke, jadi ini udah operasional dan ini yang akhirnya kita, kalau saya lebih banyak karena saya backgroundnya lebih ke arah telekomunikasi internet, dan ini yang kita pakai, dan ini kita pakai buat monitoring kapal laut dan sebagainya. Kalau kita lihat ke Singapura, misalnya kita bisa lihat sih di Singapura kapal-kapalnya segala macam bisa kelihatan di sini. Nah kalau kita zoom in bisa kelihatan nih. Wah ini kapalnya lagi nggak kelihatan di Singapurnya. Kadang-kadang bisa kelihatan kapalnya. Kemarin bisa lihat kapal di Jakarta segala macam. Tergantung orang yang lagi ngoperasiin sih. Tapi kita bisa lihat juga, terutama di Malaysia juga banyak yang operasiin juga sih. Kita bisa lihat weather segala macam. Jadi teknologinya sama, peralatannya relatif mudah, teknologinya bisa kita kembangin sendiri. Dari sisi ini, setelah sensornya kita bisa operasionalkan, kemudian di belakang itu mulai kita kerjakan artificial intelligence, AI. AI-nya mulai dijalankan, dan ini saya bikin kuliah free buat AI-nya. Ini bisa ini kalau ono ngomong semuanya jangan dipikir ada duitnya ya. Saya sama kayak Pak Wilson, ini free semua dulu, hati-hati. Ini kuliahnya free.
kalau mau kebetulan anak saya 2 di Presiden University, 1 udah lulus, 1 masih kuliah. Kalau PU atau kampus-kampus lain pengen ngopi juga silahkan, bisa dikopi. Terutama yang kuliah, ini ada dua-duanya, IoT ada, di sini ada IoT sih sebenarnya. Ini ada IoT, saya buka aja. Sama di sini ada data engineering. Data engineering adalah AI. Jadi cara mempersiapkan Arduino segala macam dikasih tahu di sini, dan codingnya terutama untuk network programmingnya diterangkan di bawah-bawah sini. Oke. Kalau buat pemula biasanya saya ngajarinya pakai object block supaya kita codingnya pakai GUI aja, pakai grafik. Jadi nggak ngetik, kita pakai grafik, kita bisa ngirim coding dan sebagainya. Oke. Nah, ini objek itu enak banget buat dipakainya. Nah, yang AI-nya di sini, ini kuliahnya AI-nya. Di sini diterangkan tentang visualisasi lah, pemodelan, evaluasi model, unsupervised learning, text mining, image analysis dan sebagainya. Time series, terutama kalau di platform di industri itu banyaknya datanya time series sih. Jadi kita harus ngukur supaya time series kita bisa prediksi kira-kira kapan mesin ini performanya akan turun, kapan harus direparasi, kapan harus maintenance segala macam. Semua datanya data time series. Jadi di sini time series dilakukan juga, dan bahasa pemrograman yang dipakai adalah Orange. Ini grafik banget, Orange itu grafik banget. Ini enak banget buat pemula. R itu statistik banget, kayak bukan MATLAB ya. Apa sih satu lagi tuh? Lupa. Tapi ini sangat command line banget. Dan terakhirnya kalau kita mau berani mati menggunakan AI yang lebih gilanya, kita bisa pakai TensorFlow, Keras, atau Python. Dan makhluk-makhluk ini semuanya free. TensorFlow Keras itu dari Google, dilepas sama Google. Jadi engine machine learning AI-nya Google, subroutine-nya dilepas. Free. Dan bisa kita pakai buat melakukan analisa segala macam. Saya akan kasih highlight sedikit tentang Orange-nya sendiri. Cara programmingnya sangat sederhana sekali. Orange programmingnya kayak ini bukan Orange yang ini, salah ketik. Orange data mining programmingnya kayak gini, programmingnya kayak gini banget. Nah, saya perlu di zoom nggak? Zoom coba, bisa nggak? Nih programmingnya kayak GUI banget. Jadi data kita load, terus kita masukin modelnya bisa pakai naive Bayes, random forest dan sebagainya. Nanti kita bisa melakukan 2 hal sebetulnya, klasifikasi sama prediksi. Klasifikasi contohnya misalnya, ini kira-kira kapan selesainya sih? Ini kapan prediksi ke depannya kayak gimana? Kapan ini harus maintenance segala macam. Jadi ini 2 makhluk ini. Itu dari sisi IoT dan AI. Satu lagi untuk orang desain yang akan menarik adalah 3D printing. Cuman saya mungkin tidak akan mungkin image-nya dulu lah, paling gampang sih. Nah, 3D printing mungkin pada tahu semua ya. Cuman tool yang pengen saya highlight, jadi intinya kita desain di komputer terus kita bisa print. Dan ini ngeprintnya dalam bentuk layer-layer kecil-kecil sampai jadi makhluknya. Dan ini menarik banget karena saya waktu itu ke Australia, anak-anak SD di Australia mulai dikenalkan seperti ini. Bayangkan SD udah kenal kayak ginian, gedenya udah kacau banget di dunianya langsung. Jadi saya udah mulai survei segala macam, ternyata ada yang free, pakai Linux ini, itu free. Kita bisa lihat di sini tool-toolnya. Saya gedein biar ada enak melihatnya. Poinnya adalah banyak tool yang free yang bisa kita kembangkan untuk 3D printing buat modeling segala macam sampai desain segala macam. Ini di sini ada Blender salah satunya, dan ini kebetulan memang dipakai buat anak-anak yang melakukan animasi 3D dan sebagainya, atau OpenSCAD atau FreeCAD. Ini buat desainnya. Kemudian kita perlu konversikan desainnya supaya jadi mesh yang nantinya bisa dipakai buat 3D printing, dan kemudian di slicing, dipotong-potong supaya kita bisa ngeprint di printer 3D-nya. Ada slice 3R, ada Cura Engine, ada RepSnapper segala macam, dan ini semuanya free, bisa kita download dan kita pakai, dan terakhir ngelempar ke printernya, ada softwarenya, semuanya udah ada. Jadi saya ngelihatnya ini terutama buat prototyping, tapi nantinya bisa dipakai buat mold product. Dan ini dipakai sama teman-teman, misalnya salah satunya adalah YouTuber milenial di Bali. YouTube, saya masuk ke YouTube-nya dia aja deh sekalian. Dwi Arsana.
ini anak satu keren banget nih. Makhluk satu ini keren banget, anak Agung Dwi Arsana. Dia bikin peralatan elektronik segala macem, dan memang dia dapat orderan elektronik. Kemudian jadi dia industri kecil, dan dia ajarin teman-teman industri kecilnya ini casing-casingnya segala macam pakai 3D printer dia buatnya. Jadi proses inovasinya cepat banget, desainnya cepat banget, sangat agile sekali. Jadi betul-betul ada request seperti apa langsung jadi. Request seperti langsung jadi. Perputarannya 2 minggu. Ini PCB-nya juga bagus, tapi dia bikinnya di luar sih. Jadi dia kirim desainnya keluar, dibalikin lagi dalam waktu 3 hari langsung jadi itu PCB-nya segala macam. Jadi prosesnya sangat cepat banget semuanya. Kira-kira itu dari saya. Mudah-mudahan tidak terlalu cepat saya ngomongnya. Paling nggak poin yang ingin saya sampaikan adalah barangnya ada di sekitar kita, orangnya juga ada. Ini contoh-contohnya. Minta maaf saya lebih banyak fokus ke UMKM yang kecil-kecil banget, mungkin agak di bawah kelasnya Jababeka ini. Tapi mudah-mudahan bisa memberi masukan lah buat teman-teman yang kelasnya ada di atas, bahwa ada dunia yang sangat agile di bawah ini yang geraknya cepat banget di Indonesia, dan orangnya ada juga di Indonesia. Demikian Pak Rudi, Pak Cahyadi, saya kembalikan pada Pak Rudi. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Ono. JBK juga sudah support UMKM Pak Ono. Jadi salah satu contoh Pak Ono, kita punya satu produk yang namanya, sorry Pak, saya sharing dikit nih. Ada produk yang namanya Bispak itu, yang dibeli sama salah satu alumni pekerja Indonesia yang di Jepang. Nah, waktu dia kembali ke Indonesia, dia mengimplementasikan UMKM dia itu untuk supply ke otomotif company, sudah menerapkan mesin itu semua robotik, Pak. Jadi dia walaupun level UKM, dia punya produk itu sudah setara dengan mungkin tier 1 atau tier 2-nya yang di otomotif, Pak. Wow. Dengan tempat yang lebih kecil, gitu. Ini malah ini segala menarik sih, Pak. Kadang-kadang di sini Pak Wono. Wah, kalau itu bisa direplikasi keren banget sih, Pak. Kayak gitu di kopi-kopi ya. Keren banget. Ya. Tapi yang Pak Wono sampaikan juga interesting loh, Pak Jadi ya. Jadi ini mungkin bisa saya undang nanti Pak yang dulu itu untuk kita punya kasih sharing ya pada sumber Pak ya. Untuk sharing dia punya yang seperti Pak Wono sampaikan itu ilmunya. Mudah-mudahan ini kan belum banyak yang dengar Pak Wono. Mudah-mudahan kalau kita bisa angkat ini, kita bisa support buat UMKM di Indonesia, ya kita mulai dari JBK lah Pak ya, karena kan ini kan kita sedikit JBK. Nah itu Pak, jadi memang kadang-kadang UMKM ini tidak boleh di quote-unquote diremehkan Pak. Ya, jadi ini yang kita juga dorong supaya mereka bisa masuk ke kawasan Pak. Karena begitu mereka ke kawasan, nama mereka sudah terdaftar di kawasan industri itu, akan beda Pak. Penilaian dari investor luar itu maupun customer-nya. Ya, Pak. Terima kasih loh Pak atas pencerahannya hari ini. Sama-sama Pak Rudi. Saya tambahkan sedikit Pak. Sebenarnya yang lab yang kita akan luncurkan ini ke tahun depan ini Pak, ini terbuka untuk semua orang Pak. Jadi mau yang antusias, mau yang murid, mau udah teknisi, yang udah ahli, semua bisa punya role Pak di sana. Jadi ya saya mengundang bahwa pemirsa yang berminat untuk menjadi ahli seperti Pak Dwi Arsana atau Pak Wono Purbo boleh datang ke sini, belajar, bukan hanya teori, tapi sekalian praktek, karena mesin-mesinnya semua kita sediakan di sini. Jadi, wow, keren Pak, keren Pak. Kalau yang selama ini kesulitan, wah mesinnya mahal, susah beli, gitu ya. Datang ke sini, bisa itu Pak, sewa jam-jaman lah seakan-akan. Jadi sangat-sangat affordable ya. Oke. Terima kasih banyak Pak, terima kasih banyak Pak Cahyadi, Pak Rudi, terima kasih. Terima kasih Pak Wono. Dan keempat itu dari Pak Cahyadi. Jadi Pak Cahyadi ini dari JBK sebagai pengembang kawasan industri yang akan menggambarkan implementasi dari 4.0 JBK dan juga peran dari kawasan untuk dapat mengakomodir kebutuhan implementasi teknologi industri 4.0 untuk industri, pemerintah, dan komunitas. Silakan Pak Cahyadi untuk sharingnya Pak. Ya. Saya akan coba jabarkan usaha-usaha Jababeka untuk membantu bukan hanya kadang-kadang kita yang pabrik-pabrik,
yang berminat untuk memajukan industri 4.0 di Indonesia, Pak. Jadi saya mulai dengan lanjut, saya akan cerita sedikit mengenai Jababeka. Jababeka itu secara pilar, di dalamnya ada 3. Yang satu adalah property developer, di mana mereka membangun kawasan industri, kawasan komersil, dan mixed use, perumahan, dan lain-lain. Ada juga infrastruktur, yaitu yang isinya Bekasi Power itu yang untuk pembangkit listrik, ada Triport, itu pelabuhan ring, nanti ada water treatment, wastewater treatment, pengolahan air, dan infrastruktur lainnya. Nah, lalu ada pilar ketiga, itu adalah leisure hospitality. Di sini kita manage lapangan bola, ada Tanjung Lesung, ya, tempat liburan, resort, ada juga mall Thai. Nah, itulah sekilas grup Jababeka. Kalau mau lebih detailnya, mungkin lihat aja di YouTube. Di sana banyak sekali episode sebelumnya dari Pak Rudi yang menjelaskan lebih detail konsep Jababeka. Oke, lalu kita ke Jababeka Infrastruktur. Ini hanya sebagai contoh aja. Jababeka Infrastruktur, di dalam sini ada pusat pengolahan air bersih, pusat pengolahan air kotor, ada juga infrastruktur fiber optik seluruh kawasan, ada jaringan gas, ada pembangkit listrik, ada CCTV, dan lain-lain. Nah, di kita sendiri juga karena kita mengedepankan untuk ke industri 4.0, inilah proyek-proyek kami yang akan kami jadikan contoh untuk pelaksanaan industri 4.0 di Jababekanya sendiri. Jadi ini kan ya memang bukan persis pabrik ya, tapi ini bisa dianggap pabrik juga sih. Proses pengolahan air itu kan ada motornya juga, ada mesin juga. Kalau kita taruh sensor untuk pelaporan seperti apa tadi Capstone-nya Mr. Wilson, semua bisa diterapkan juga sih di sini. Jadi ini sebagai gambaran aja, bukan hanya pabrik, tapi ya semua proses sebenarnya bisa dijadikan industri 4.0. Oke, lanjut. Nah, dari sisi Jababeka saat ini ya, yang sebelah kiri itu yang sekarang sudah kita lakukan. Jadi contohnya, kita ada software namanya Visita, itu Visitor Management System. Lalu ada J-Smart yang kedua, mana ini adalah platform integrasi informasi dari pelanggan dengan kita sebagai Jababeka. Jadi platform ini adalah yang kita gunakan untuk input sekarang, untuk input manusia. Jadi contohnya ada pelanggan yang permintaan ini atau komplain ini, itu kan semua juga input ya, atau insiden. Ada juga smart CCTV, smart meter, ini input yang sifatnya dari IoT, otomatis. Lalu semua sekarang ini sedang kita kerjakan untuk diintegrasi ke platform yang namanya GIS, Geographical Information System, sehingga buat kita bukan hanya inputnya yang kita bisa lihat, tapi juga lokasinya di mana input ini terjadi. Ini sangat penting buat kita. Lalu sesudah nanti jadi yang di tengah GIS platform itu, kita akan mulai dengan implementasi analisa datanya. Sekarang kita masih menggunakan datanya kita taruh di satu platform GIS tersebut. Sudah itu jadi selesai, kita mulai ke AI, cyber physical system, dan machine learning. Nah, inilah perjalanan Jababeka di dalam industri 4.0 ini. Nah, lalu selanjutnya, nah, kita punya cita-cita atau punya mimpi bahwa kita ingin membuat Silicon Valley, membuat suatu meniru Silicon Valley yang ada di California, San Francisco, daerah sana. Untuk kita terapkan juga di sini. Kita punya satu lah, masa kita Indonesia sebesar ini nggak punya. Nah, ini Tap Lab ini sebenarnya adalah salah satu dari yang mulainya saja. Komponen-komponen dari Silicon Valley ini menurut kita ada beberapa, ini cuma beberapa contoh, nggak komplit ya di sini ya.
Tapi nanti ada co-working space, ada research data analytics center, ada incubation acceleration. Intinya sih semua bidang atau semua pihak akan bisa berperan di sini, mulai dari industrinya sendiri, mulai dari sektor pendidikan, startup, inkubator, dan pemilik solusi 4.0 seperti Armstrong dan lain-lain, semua bisa berkolaborasi di sini. Kita ajak, kita tidak monopoli bahwa ini solusinya hanya kita ajak semua pihak untuk berkolaborasi memajukan industri 4.0 Indonesia. Oke, lanjut. Saya mulai spesifik ke Fab Lab. Nah, Fab Lab ini adalah kolaborasi dari Jababeka dan Presiden University. Jadi di Jababeka ini kan secara natural memang menurut saya tempat yang sangat cocok untuk dimana Fab Lab ini atau inovasi industri 4.0 ini dimulai. Karena selain industrinya sudah ada, kita juga contohnya ada 1.800 industri dari 30 negara. Di lain pihak juga ada universitasnya, di mana di sini adalah Presiden University. Ada 5.000 murid, udah ada yang startup-nya yang namanya Biz Axel, udah ada Presiden Research Center dan lain-lain. Jadi dengan kolaborasi ini kita pikirkan apa yang bisa kita kerjakan. Kita mulai dengan yang pertama, kita dulu yang paling gampang. Oke, lanjut. Nah, Fab Lab Jababeka ini seperti saya bilang tadi, bukan hanya untuk industri, tapi kita juga mengundang komunitas yang berminat, lalu ada juga startup yang berfokus di hardware, gitu ya. Karena selama ini kita sering dengar startup itu software ya, baik atau semua itu software. Tapi kali ini kita mengadakan startup yang mau otak-atik gitu ya. Tadi seperti tadi Pak Ono, ada sensor ini, sensor itu, bagaimana komunikasinya, benar-benar hardware. Dan juga murid-murid ini semua. Lalu kita sesuaikan semua dengan visi PD 4.0. Visi PD ini yang dipelopori oleh Kemenperin. Jadi kita selaraskan, kita akan berlindungnya banyakkan untuk industri, dan selaraskan visinya kami dengan visi PD 4.0. Oke, saya akan jelaskan visi PD 4.0 ini apa di slide selanjutnya. Nah, di visi PD itu adalah pusat inovasi dan pengembangan SDM industri 4.0. Jadi semua di dalam sini ada 5 pilar. Saya sebutkan seperti aja karena saya akan jelaskan di selanjutnya adalah pilar nomor 1 showcase, pilar nomor 2 capability, pilar nomor 3 adalah ecosystem, pilar nomor 4 delivery, dan pilar nomor 5 innovation. Jadi selain kami, Departemen Perindustrian ini juga akan membuat satelit-satelit PD ini di beberapa tempat seperti yang bisa dilihat di layar. Jadi kita nanti di sini adalah contoh salah satunya lah. Oke, lanjut. Nah, saya mau menerangkan tadi yang pilar nomor 1 mengenai showcase. Showcase ini adalah konsepnya tempat bertemunya yang memerlukan jasa, misalnya industri. Contoh realnya adalah industri yang memerlukan jasa industri 4.0, solusi. Oh, di pabrik saya ada problem. Ya sebenarnya industrinya bukan harus pabrik ya, tapi boleh apapun. Dengan penyedia jasanya. Jadi penyedia jasa ini yang tidak perlu juga dipikirkan bahwa penyedia jasa ini adalah semua yang pabrik-pabrik besar. Ya. Contohnya lah, pabrik besar itu tadi BPPT misalnya salah satunya Pak. Jadi itu kenapa saya bilang kita jembatani Bapak di sini. Bapak punya kemampuan capability apa, kita ketahui nanti kalau ada industri yang datang, perlu kita, oh saya perlu solusi ini. Nah, kita akan sampaikan, oke, solusinya BPPT, seperti solusinya BPPT yang lain. Nanti saya perlu software untuk menjaga
membantu di di pabrik, solusinya upstore misalnya. Masih banyak lagi partner-partner kami, misalnya kawan lama, Schneider dan lain-lain. Tapi bukan hanya itu yang saya ingin buka di sini. Di sini kita mengundang juga startup-startup. Misalnya ada sekelompok anak muda yang ingin membuat startup. Oh, saya bisa deh, saya mau bikin IoT untuk motor meter misalnya. Silakan Pak, datang kita kasih tahu saya bisa menyediakan solusi seperti ini. Boleh, datang, silakan. Bahkan misalnya vendor-vendor lain, vendor maupun vendor 3D printer dan lain-lain, alat produksi, silakan juga. Ini yang akan misalnya contohnya tadi di oleh kawan lama dan Schneider, sensor-sensor dan lain-lain. Ini semua pokoknya di sini adalah kita menyediakan informasi dalam hal kalau ada kebutuhan solusi, kita akan pasangkan dengan pihak lain yang bisa memenuhi kebutuhan. Itu pilar yang pertama dari Fairlab. Oke, lanjut. Pilar kedua adalah capability. Nah, capability ini adalah peningkatan kemampuan daripada orang-orang yang berminat. Jadi, kalau berminat kan boleh semua, siapa aja nih. Teknisi pabrik boleh, mau murid boleh, mau Pak Ono, atau seseorang yang ingin jadi Pak Ono, seperti Pak Ono, seperti tadi saya bilang, atau seseorang yang ingin seperti Pak Dwi, gitu lah, di luar sana tadi. Boleh datang aja. Di sini bukan hanya pendidikan formal gitu ya, tapi juga yang kita mengundang grup-grup, misalnya ada komunitas yang tadi seperti Pak Wono contohkan, komunitas yang ingin eksperimen untuk tadi menggunakan data-data cuaca, boleh datang aja. Nanti kalau ada di sini yang berminat lagi, yang belum mengerti, kita pasangkan, lalu boleh diskusi, pakai tempat kita diskusi, bahkan kalau perlu nanti Arduino-nya dan lain-lain, boleh testing, coba-coba. Komunikasinya tadi pakai radio, kalau misalnya mau pakai DSR, mau pakai LoRa, mau pakai lain-lain, semua nanti testing-testing aja di situ, coba kayak apa dulu sampai jadi. Nah, kita juga ada workshop, karena kita bilang tadi mesinnya benar-benar ada, jadi bisa di-testing dulu. Kalau misalnya mau 3D printer dan lain-lain, mau training, nah ini mungkin lebih ke perusahaan-perusahaan penyedia jasa tadi, misalnya alat-alat, mau memberikan training silahkan. Kita juga membuka diri terhadap seminar, sehingga ya di sini bisa dilihat, ini platform ini kita buka untuk semua pihak. Tidak kita batasi bahwa cuma untuk anak industri kami. Oke, lanjut. Jadi untuk kami, pilar ini bukan hanya pentahelix, tapi semuanya. Silakan. Di sini ada bidang universitas, mau investor coba yang mau misalnya invest di startup hardware, silakan. Ada juga akselerator, korporasi ini adalah pabrik misalnya. Ada lab, startup yang di tengah, pemerintah, media, dan lain-lain. Kami undang semua untuk berkolaborasi. Budget daftar ini. Lalu pilar ketiga ini adalah delivery. Jadi ini yang seperti tadi awal nomor 1 juga. Ini kalau ada problem kita akan pasangkan dengan solusinya, penyedia solusi. Ya. Dan penyedia solusi ini bisa besar, bisa kecil, bahkan yang misalnya punya ide, oh saya baru punya ide, saya mau rasanya industri ini punya problem seperti ini semua. Saya mau coba bikin solusinya dulu walaupun belum ada permintaan. Ya, boleh, silakan kita fasilitasi, mesinnya bisa dicoba dulu, lalu kita akan pasangkan dengan industri yang diperkirakan berminat. Jadi inilah yang awal mulanya dengan startup. Dan juga kan anak-anak muda banyak mas, ide-idenya banyak sekali. Saya kadang-kadang kok bisa ya pikiran seperti itu. Oke, lalu lanjut.
Jadi datang ke sini nggak usah bawa apa-apa, bawa ide. Kita semua toolnya ini bisa disediakan. Mungkin ya ada awal-awalnya ada tool yang kita buka karena ya kita juga tidak bisa menyediakan semua tool yang ada di buku ini. Kalau nanti permintaannya banyak yang kita coba. Kita harus maklum aja juga. Jadi di sini nanti adalah additive manufacturing, saat ini sama rapid prototyping. Jadi ada 3D printer, ada CNC machine, bisa cutting dan lain-lain. Yang bukan hanya bisa cuma di order, tapi boleh dicoba sendiri, walaupun ya perlu pelatihan dulu ya, kalau nggak nanti mesin kita rusak ya tidak. Mohon pemaklum bahwa kita perlu ngasih itu semuanya supaya bagaimana pasti. Kalau sudah bisa melakukannya, silakan pakai sendiri, eksperimen sendiri. Kalau hasilnya tidak sesuai, mulai lagi dari awal tadi seperti yang Pak Ono sebutkan, innovation kemudian bolak-balik terus sampai hasilnya jadi, lalu kita siap untuk bantu menawarkan kepada yang kira-kira membutuhkan solusi. Itulah kira-kira konsepnya FabLab yang akan kita buka mulai tahun depan ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Jayadi. Kita semua berharap tahun depan jadi memang seperti slogannya Pak, rebound of the economy Indonesia, tahun depan jadi rebound di ABK nih Pak, dengan menunjukkan FabLab. Apa namanya? Memang saya juga boleh tambahkan Pak, bahwa di ABK kan sebenarnya sudah ada yang university aktif sekarang, dan juga Pak Iwan, kita di ABK itu sudah punya ICT Pak, yang dikolaborasi dengan Kemeninfo, sebenarnya sudah ada. Nah makanya ini masalahnya memang di ABK ini seperti ini Pak, apa namanya, belum terintegrasi Pak. Makanya dalam dengan FabLab ini nanti ya dari dokumen Kemenperi, BPPT, Kemenfo, dan dari televisi, Best University, ATMI, atau lain-lain, dan berkolaborasi dengan pengusaha-pengusaha Pak. Jadi ini sementara mungkin pusat itu diangkat dulu nanti akan berkembang menjadi Silicon Valley, gitu Pak. Apa sangat menarik Pak ini yang ada di ABK. Mungkin sekarang saatnya kita untuk question and answer, kalau ada pertanyaan dari audiens semua. Ada satu tuh dari Pak Al Amin apa tuh? Ya, Pak Amin Pak. Apa ada mekanisme kerjasama dengan Pemda, khususnya teknologi penyulingan dan mesin sampah untuk sampah plastik di laut? Wah itu problem besar itu. Mungkin Pak Iwan boleh sekali Pak di BPPT ini Pak. Baik, terima kasih Pak Rudi, Pak Amin tadi ya. Kalau dari BPT kita memang terbuka Pak kerjasama dengan Pemda dan mitra industri terkait kebutuhan teknologi ya. Penyulingan, terutama penyulingan terkait apa namanya pacoli itu ya, yang di Aceh itu juga sudah kita lakukan dengan Universitas Kuala. Mungkin nanti bisa Bapak kita diskusi lebih lanjut. Untuk sampah, BPPT fokusnya adalah pengolahan sampah waste to energy Pak, di sama tempat pembuangan akhir ya. Itu menjadi masalah juga, di Bekasi itu tumpukannya luar biasa tinggi. Di sana ada percontohan BPT juga yang sudah dibangun bekerjasama dengan Pemda DKI, menghasilkan listrik walaupun belum besar ya, tapi paling tidak membantu mengurangi sampah-sampah yang tumpukannya tinggi sekali. Untuk di laut saya belum melihat ada kegiatan itu, tapi mungkin bisa dikembangkan ke depannya. Tapi paling tidak BPT sekarang sedang berfokus bagaimana mengatasi sampah-sampah yang sudah bertumpuk tinggi itu, terutama dengan pemerintah daerah. Itu memungkinkan, Pak. Mungkin itu Pak Rudi. Ya, Pak. Tadi saya pernah sempat itu Pak Iwan, saya foto juga di foto sebentar. Itu mengenai ini Pak, program BPPT yang sangat flagship BPPT, juga pabrik garam Pak, industri terintegrasi, teknologi kunci perkereta-apian, wahana angkut maritim, fast charging station. Ini mungkin fast charging station itu Pak ya, mungkin apa berhubungan dengan nanti ada mobil listrik. Ya Pak. So, gimana Pak?
fast charging station itu kan sekarang kalau kita mau charge mobil listrik itu lama sekali, Pak. Nggak mungkin kita harus nunggu 2 jam, 3 jam gitu ya untuk bisa mengisi kembali ulang baterai mobil listrik. Nah, BPPT sedang mengawangkan supaya lebih cepat gitu ya. Jadi contoh-contohnya sudah ada sebenarnya di Serpong dan juga di Tamrin, beberapa kendaraan listrik sudah mulai mengisi dan kita kembangkan supaya lebih cepat lagi. Jadi nanti semacam SPBU tapi ini sistem pengisian untuk listrik ya. Itu yang terkait dengan fast charging station tadi. Oke. Nah, yang interesting ini mengenai bahan baku obat, Pak. Ya. Karena kan gini, Pak, ya saya waktu Pak saya ini masih muda. Jadi bahan baku obat ini kan berhubungan dengan rencana kita mau bikin nama JBK Biotech, Pak. Jadi mungkin nanti makanya nanti, jadi pola-pola ini nanti bisa kita ini, Pak, bisa sama-sama kita rajut untuk buat kolaborasi sebenarnya. Bahan baku obat kemarin kebetulan saya juga menjadi moderator presentasi, Pak. Salah satu ini narasumbernya adalah PT Prodia yang ada di Jababeka, Pak. Jadi BPPT bersama dengan UGM menghasilkan rapid test, gitu ya. Kemudian PT Prodia ini yang memproduksi. Nah, itu ada di Jababeka itu, Pak. Kemarin saya lihat di Prodia ya. Nah, itu banyak yang bisa kembangkan lagi terkait dengan teknologi-teknologi yang lain. Jadi COVID kemarin, Pak, BPPT menginisiasi Task Force Riset dan Inovasi untuk penanggulangan COVID. Itu melibatkan banyak pihak untuk tracing, tracking, dan sebagainya. Nah, ini ternyata kalau kita bekerja bersama-sama, unggulan-unggulan itu bisa cepat sekali kita hasilkan. Jadi dalam waktu 3 bulan kemarin, rapid test, BSL atau mobile lab level 2, dan ventilator utama itu bisa dihasilkan dalam waktu cepat, Pak. Jadi kita berkolaborasi antara riset, kemudian produksi, industri yang menghasilkan. Nah, ini kalau kita semakin kita kembangkan ke depan, terutama Jababeka bisa menjadi frontier ke depan, ini luar biasa menurut saya teknologi yang lain termasuk industri 4.0 ini, saya yakin bisa lebih cepat. Ya Pak, kita kemarin sudah punya cerita yang lain nih, bikin kawasan industri biotech, Pak. Yang seperti Bapak sampaikan, kita juga sudah kolaborasi sama pro lain, Pak, Sabnya Prodia. Ya. Bersama Desa Medika, sama AstraZeneca, kebetulan semua kerja JBK, Pak. Jadi kita bisa kolaborasikan. Nanti mungkin kita bisa bikin satu section lagi mengenai berbagai ini. Siap. Nah, ini karena nggak ada yang nanya, saya nanya buat Pak Ono nih. Oh, ada nanya. Dari ada. Pak Luki ya. Oh, Pak Cahyadi, boleh ditunjukkan integration database GIS dari JBK. Seperti apa konsepnya jika dikombinasikan dengan AI dan machine learning? Apakah bisa dapat publik? Contohnya sekarang mungkin nggak ada ya, cuman kalau saya bisa gambarkan ini, Pak. Contoh yang sudah kita lakukan di dalam JBK. Penagihan air atau pemakaian air. Karena sudah ada data-data pemakaian dari seluruh pabrik, kita bisa terapkan di dalam peta JIS itu tadi. Di dalam peta JIS itu kan sudah ada berbagai macam informasi juga. Misalnya pabrik jenis ini pemakaiannya bagaimana, pabrik jenis yang lain pemakaiannya bagaimana. Lalu yang terakhir misalnya karena COVID, kita bisa evaluasi pabrik mana yang pemakaiannya turun paling banyak dalam beberapa bulan terakhir. Tapi itu semua di layout di peta, Pak. Jadi bukan hanya di Excel, tapi Bapak bisa lihat di seluruh kawasan kami, oh pemakaian zona ini turun drastis, apa pemakaian zona ini malah stabil, ya kena efek. Itu contoh salah satu hal. Nanti ada data listrik, data banyak sekali data yang masuk. Kita bisa cross referencing dengan baik dan mencoba menebak apa sih saat ini ya, karena AI ini menjadi menebak korelasinya, tapi nanti dengan data yang kita butuhkan ini kalau sudah kita bisa pas ke AI, nanti datanya lebih powerful. Semoga ini bisa memberikan gambaran sedikit. Oke, jadi memang ya itu Pak, jadi tempat yang paling tepat yang menjawab kita untuk starting dari industri 4.0. Nah, saya mau tanya sama Pak Uno nih Pak, karena kebetulan baru kenal sama Pak Uno nih. Saya juga jadi
Bapak sangat tertarik nih Pak. Jadi, mungkin ini Pak Uno boleh sharing pengalamannya ya. Dengan Bapak sebagai praktisi ICT ini kan mungkin audiens bisa lebih dapat ide sharing Pak. Kan ini sebenarnya dengan adanya pandemi ini Pak Uno, itu kan digitalization semua mengenai digitalization ini semakin cepat, orang semua butuh gitu Pak Uno. Nah, bagaimana Pak? Mungkin ada perbedaan waktu sebelum ada pandemi sama setelah pandemi untuk seperti profesi seperti Pak Uno nih Pak. Mungkin boleh sharing Pak. Oke. Ini minta maaf, ini ada suara azan ya. Minta maaf. Jadi kira-kira gini, ada yang kepaksa harus pindah ke digital dan teriak-teriak pusing karena nggak ada infrastruktur. Contoh sekolah di daerah, itu kalau sekolah-sekolah itu teriak banget. Dan akibatnya pada tahun depan Diknas dan teman-teman universitas terbuka dan sebagainya, mungkin kita bikin gerakan supaya sekolah-sekolah bisa bikin internet offline. Bingung kan lu? Internet offline, bingung kan? Biasanya internet online, ini offline supaya bisa internet tanpa operator. Pusing. Oke, itu satu hal. Nah, tapi di sisi itu kalau di level yang bawah banget ya. Dan saya kebetulan banget diminta sama Bank Indonesia beberapa lagi untuk jadi juri untuk terjadinya transformasi digital di Bank Indonesia dan sebagainya. Ada Bank Indonesia kemarin, ada BP POM apa segala macam lah. Tapi poin yang menarik, saya sama Pak Eko Indrajit sama teman-teman ya. Yang menarik adalah sebagian besar orang berpikirnya digitalisasi doang. Belum sampai transformasi digital. Jadi digitalisasi itu kira-kira gini. Oke, ini ada data, biasanya kita kerjakan manual. Kemudian kita scan atau kita entry ke web. Itu namanya digitalisasi. Nah, tadi Pak Cahyadi udah ditodong tuh sama penanya nih, AI-nya gimana? Machine learning-nya gimana? Itu adalah transformasi digital di sebelah sana. Oke. Jadi setelah kita punya data digital, kemudian kan kita mulai sebagai pimpinan apa segala macam mulai ngelihat ini polanya seperti apa sih? Ke depan akan terjadi seperti apa sih? Oke, ini klasifikasinya apa sih? Ini misalnya sibuk banget, ini misalnya santai. Kita akan ngerubah bisnis prosesnya, bisnis flow-nya akan kita rubah tergantung pola yang kita dapat dari lapangan. Nah, ini hanya bisa terjadi kalau kita mulai masukin AI sama machine learning ke dalam sistem. Jadi transformasi digital, kalau kita ngelihat transformasi digital, itu merubah bisnis flow itu. Nah, kebanyakan, ini yang saya lihat kemarin teman-teman di BI segala macam, masih pola pikirnya digitalisasi. Padahal kalau dia masukin AI, machine learning, dia bisa ngerubah bisnis proses tuh di situ. Transformasi digitalnya bisa terjadi. Makanya akhirnya mulai, oke, kayaknya kita punya masalah besar nih. Kita harus ngajarin orang-orang bahwa ini AI harus dimasukin supaya data-data yang terdigitalisasi tadi bisa kita eksploitasi. Bisa ada dua hal yang keluar. Yang satu adalah klasifikasi, yang satu lagi adalah buat prediksi. Dan dua makhluk ini dibutuhin banget untuk decision support system para pimpinan. Kedepannya mau ngapain sih? Ya Pak Cahyadi pasti ngerti banget. Pasti Pak Cahyadi butuh banget. Butuh dukun ya. Ini ke depan mau ngapain? Tapi dukunnya kan dari data nih sekarang. Dukunnya dukun data gitu. Jadi dan ini bukan monopoli Pak Cahyadi ya. Pak Jokowi, menteri, semuanya juga butuh seperti itu. Semua butuh ngelihat ke depan. Apa yang akan terjadi? Ini hanya bisa kalau kita bisa melakukan proses machine learning dari data-data yang kita dapat. Jadi itu yang terjadi dan sekarang prosesnya masih digitalisasi dan kedepannya kita PR besarnya AI sama machine learning tadi sih. Orangnya kurang banyak, Indonesia masih kurang banyak orang. Jadi kalau bisa Fab Lab-nya bisa dieksploitasi buat bikin kayak gini-ginian keren banget Pak, bener asli keren banget gitu. Saya terima kasih banget sih kalau bisa difasilitasi supaya bangsa ini jadi pinter. Pak Cahyadi, Pak Rudi, terima kasih banyak. Udah Pak. Okay, the last but not least from Pak Wilson, you are the one who from outsider, from out of Indonesia. What do you think about Indonesia now? From your opinion now, we did your sharing.
Well, with regards to manufacturing in Indonesia, I think there is so much opportunity, which is a wonderful thing, because if you've looked at the amount of manufacturing that has moved in and the amount of a particular workforce that is ready and capable of digitalizing, we see immense amount of potential. There is going to be continued growth in the manufacturing space as we see a lot of COVID creating essentially a need for kind of decentralized manufacturing operations. So it's not about having just manufacturing in one location, but having it in many to be able to buffer. And in that case, we see a lot of multinationals, a lot of large manufacturers continuing to move into Southeast Asia. And Indonesia has been a very large benefitor of that. So it's really important now, even so, to enhance more digital tools to continue to encourage more companies to move into this region. Because as you are more connected, as you are more digitally savvy, with a growing population that's going to be able to support these new tool sets, the more attractive it is for more and more firms to set up shop inside of Indonesia. So I think we're in a very good location, a very good position, and I see the next couple of years being quite bright for the manufacturing side. Okay, thank you. Yeah, this is very interesting, yeah, Pak Wilson, yeah. So maybe for the next year or the next year, Indonesia will be one of the country who have a strategic position to move faster. I think so. So agree with the Pak Iwan timeline 2045. Okay. Makin menarik Bapak-bapak semua teman, memang waktunya sudah end of the session. Tapi sebelum kita akhiri, maybe we can take photo together, Bapak-bapak, Pak Sono. We take photo in virtual, Pak Ono ya. Siap. Okay, very good position. Thank you. Once again. Okay. Thank you very much, Bapak-bapak. Thank you, Pak Wilson. Terima kasih. Pak Cahyadi, Pak Rudi, Pak Iwan, Pak Wilson. Thank you very much. Thank you, everyone. Take care. Stay safe. We see in the webinar episode ketiga, tanggal 14 Januari 2021 dengan tema 101 steps, 101 steps to successful industry 4.0. Silakan tunggu waktunya, silakan bergabung lagi. Terima kasih Bapak semua. Salam DWK. Terima kasih Pak Rudi, Pak Cahyadi. Terima kasih. Saya live dulu ya Pak. Terima kasih banyak Pak.